Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yashrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas. Shadaqallahul azim. Para viewers PCINU dimanapun berada, jadi mohon maaf pertama-tama kami mengucapkan atas kendala teknis yang tadi kami alami pada saat live petang ini pada sesi Tazkirah Khas Ramadan PCNU Malaysia. Karena itu di luar prediksi kami, maka dari itu kami merekam video ini sebagai penebus dosa dari kesalahan yang tadi kami lakukan, dan mudah-mudahan nanti bermanfaat. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bersilaturahmi walaupun melalui online seperti ini, tapi itu merupakan nikmat Allah yang patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan semua sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi materi yang akan kita sharingkan pada sesi kali ini itu tidak berat-berat, karena yang berat-berat insya Allah dan alhamdulillah sudah dibahas oleh para senior dan para sepuh-sepuh di PCINU Malaysia. Saya juga tidak berani bahas materi yang berat-berat karena takut nanti kualat. Jadi ini mohon izin para senior dan sesepuh untuk menyampaikan topik ringan ini, insya Allah. Jadi esensi manusia itu diciptakan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai rahmatan lil alamin, yang dalam tafsir Al-Misbah berarti pemberi rahmat bagi alam semesta. Ya, rahmat ini dapat diartikan banyak hal ya. Salah satunya pemberi manfaat bagi manusia, makhluk lain, dan juga alam sekitar. Terkait ayat yang sempat saya bacakan di atas tadi, yaitu surat An-Nahl ayat 69, yang artinya dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi dalam kesempatan kali ini saya tidak akan bercerita tentang madunya, khasiat madu, apalagi menjual madunya. Tapi kita akan sama-sama belajar dan mengambil hikmah dari sifat lebah, satu hewan istimewa yang di dalam Islam sempat beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Mengapa lebah begitu istimewa di dalam Islam? Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan beberapa sifat lebah yang dapat dicontoh oleh seorang muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah. Ia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak. Nah, Rasulullah dalam pernyataannya dalam hadis di atas mengisyaratkan agar kita dapat meniru sifat-sifat positif yang dimiliki oleh lebah. Sifat-sifat itu sendiri memang merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 68, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Jadi sifat-sifat tersebut, sebagaimana disebutkan Rasulullah Muhammad SAW
dalam hadisnya bahwa lebah ini hinggap di tempat yang bersih, ya, seperti bunga, ya, untuk mendapatkan bahan baku madu. Nah, sifat ini yang berbeda jika kita bandingkan dengan hewan lainnya seperti lalat. Karena ketika kita ada pertanyaan apa beda lalat dan lebah, nah, bedanya adalah ketika lalat meskipun ia berada di padang bunga, maka ia akan mencoba berusaha mencari sesuatu yang bisa dikatakan kotor untuk dihinggapi. Sedangkan lebah meskipun ia berada di lingkungan yang kotor, maka ia akan tetap berusaha mencari bunga untuk ia hinggapi dan ia ambil sarinya. Nah, itu bedanya. Makanya dalam kaitannya dengan apa yang kita bahas kali ini, Rasul menginginkan kita umat muslim agar juga menghindari sesuatu yang kotor, agar dapat terus mencari sesuatu yang bersih meskipun kita berada di lingkungan yang kotor sekalipun. Nah, lalu sifat berikutnya yaitu menghasilkan yang bermanfaat. Seperti kita ketahui, lebah menghasilkan madu yang bermanfaat bagi umat manusia dan juga makhluk lainnya. Seperti beruang madu, itu ia juga merasakan manfaat dari apa yang dihasilkan oleh lebah. Nah, maksudnya agar kita umat muslim, kita selain dapat mencari tempat yang baik, menghasilkan hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, paling tidak walaupun manfaatnya belum dapat dirasakan secara masif, paling tidak dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Nah, itu yang diharapkan. Lalu sifat ketiga ini, lebah tidak pernah merusak. Ia hanya mengambil seperlunya, ya, dari bunga, sari bunganya, ya, lalu tidak merusak kelopaknya, dahannya, apalagi rantingnya. Nah, malah dia membantu proses dari penyebaran biji-biji bunga tersebut dan membuat tanaman tersebut menjadi lebih subur. Nah, jadi untuk agar kita menghindari sifat-sifat merusak yang bisa merusak, terutama di sekeliling kita. Nah, lalu selanjutnya tidak pernah memulai mengganggu atau menyerang orang kecuali diganggu. Nah, ini yang setidaknya sifat ini dimiliki oleh seorang mukmin. Ya. Jadi sungguh tidak sia-sia Allah Subhanahu wa taala menyebut dan mengabadikan binatang kecil ini dalam Al-Qur'an sebagai salah satu nama surah, yaitu surat An-Nahl. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, ya, dalam menjalani keseharian terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, ya, saya menasihati diri saya sendiri dengan juga mengajak sahabat-sahabati semua dimanapun Anda berada untuk memperbanyak menebarkan kebaikan dan kedamaian dalam keseharian kita. Jika mungkin saat ini ya masih terbatas dengan adanya wabah ini, kita ada aturan seperti PSBB kalau di Indonesia, ada anjuran di rumah saja. Kalau di Malaysia ada kawalan pergerakan, tidak bisa secara langsung. Ya, banyak cara sekarang yang dapat kita lakukan. Paling tidak melalui online seperti ini. Tidak bisa berinfak secara langsung. NU Care, ya, Lazisnu itu sudah bisa lewat online. Tidak usah risau dengan hal-hal tersebut. Nah, ya paling tidak ya tadi saya bilang melalui sosial media kita masing-masing. Misalnya ada platform NU Channels, NU Online, Facebook PCNU Malaysia, ya. Ada misalnya dalam meng-share hal-hal yang baik, amalan-amalan puasa, tarawih dan lain-lain, ceramah kiai-kiai kita, yaitu paling tidak dapat di-share. Ya, saya kira kalau nge-share itu nggak sampai 100 KB lah, nggak sampai 1 giga dalam untuk nge-share itu. Paling tidak kalau nggak bisa nge-share, dikasihlah like di situ. Ya, jangan yang di-subscribe atau di-follow hanya channel-channelnya Atta Halilintar, ya, Ricis, ya, paling tidak channelnya NU Online, ya, PCNU Malaysia, tokoh-tokoh NU itu dapat di-subscribe dan di-share konten-kontennya. Nah, dan hal itu saat ini saya rasa bisa dikategorikan sebagai bentuk amal kebaikan di era digital yang
kita jalani saat ini. Ya. Ini yang menarik, saya mengutip perkataan dari Al-Habib Profesor Quraish Shihab, jika kita belum sanggup menebar kebaikan dan kedamaian aktif, coba dimulai dari yang pasif terlebih dahulu. Apa itu kedamaian pasif? Contohnya, jika kita belum bisa memberi, jangan halangi orang untuk berbagi. Jika Anda tidak bisa memuji, jangan mencela atau menghina. Jika Anda belum bisa membantu, jangan malah menjerumuskan orang. Itu saja yang dulu masing-masing kita sepakati, lalu dapat kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian mungkin dapat dilanjutkan ke lingkungan keluarga dan orang-orang sekitar. Tidak usah mikir dulu yang muluk-muluk kalau baru mau memulai. Namun ada baiknya kita juga merefleksi diri, ya kalau memang sanggup untuk langsung menebarkan kebaikan dan kedamaian ke halayak ramai atau secara masif, dipersilahkan. Seperti contohnya teman-teman PCNU Malaysia dan GP Ansor Malaysia yang dalam akhir-akhir ini keliling menyalurkan bantuan kepada saudara-saudari kita di Malaysia yang terdampak COVID-19. Nah itu Masya Allah luar biasa, karena tidak semua orang sanggup dan mau melaksanakan hal itu. Saya sendiri jujur belum sanggup ikut serta melaksanakan hal tersebut karena memang posisi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Maka dari itu yang bisa saya lakukan saat ini adalah men-share berita-berita atau video-video ya dari perjuangan teman-teman tersebut. Mungkin teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabati semua dapat melaksanakan hal serupa, atau mungkin dalam hal lain, misalnya membantu dalam bentuk materi, ya, sumbangan dan lain-lain. Ya, kalaupun belum sanggup kedua hal tersebut, ya paling tidak membantu mendoakan saudara-saudara kita, dan juga mungkin yang lain bagi tenaga medis kesehatan yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan dalam menyelamatkan umat manusia saat ini. Ya, sebelum kita akhiri sesi ini, saya mengajak sahabat-sahabati semua, mungkin hari ini yang belum sempat beristighfar, mari kita istighfar bareng-bareng dari rumah masing-masing. Kalau yang sudah, ya mari kita istighfar lagi, kita minta ampun pada Allah, mumpung di bulan suci Ramadan, insya Allah diijabah doanya untuk minta ampun. Mari bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita bersama orang-orang tercinta serta kaum muslimin wal muslimat sekalian semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Dan bagi teman-teman, sahabat-sahabati semua ataupun keluarganya yang saat ini masih terbaring sakit, kita berdoa sama-sama semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya dan dikembalikan aktivitasnya seperti sedia kala. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurang sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.